Shalom bagi semua pemirsa dimanapun Anda berada. Damai sejahtera Kristus Yesus bagi kita semua. Memasuki pertengahan tahun 2020 ini, dengan segala situasi dan kondisi yang ada, tetaplah percaya bahwa Tuhan berdaulat atas alam semesta. Beberapa informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Namba Kids, bersukacita memuji Tuhan yuk bersama Kak Era, Maureen, dan Kak Titin di ibadah Namba online Minggu jam 10 pagi di YouTube Namba Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @NambaKC. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097 072 071 atas nama Megawati dan Li Irwan D, atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjas Moro setiap hari Minggu jam 10 sampai setengah 12 di lobi pintu utama gereja. Ibadah online masih akan kita jalani sembari mempersiapkan hal-hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan yang akan datang. Tetaplah semangat untuk mencari hadirat-Nya, karena Tuhan yang kita sembah tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang setia kepadanya. Sebentar lagi ibadah kita akan mulai. Persiapkan roti dan anggur untuk perjamuan suci yang akan kita laksanakan di akhir ibadah ini. God bless you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati dan jiwa kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan teristimewa minggu ini kita juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mau menaikkan syukur buat segala penebusan Tuhan yang sungguh hebat dalam hidup kita. Mari kita mau mengagungkan Dia dan berkata, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat karya penebusan-Mu. Kami mengingat lagi korban-Mu yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu, kami umat tebusan-Mu Tuhan, mau mengangkat hati dan suara pengagungan kami hanya bagi Tuhan. Sebab Engkaulah Raja keagungan yang layak kami permuliakan. Tidak ada yang seperti Tuhan. Dan kami percaya ketika kami umat-Mu bersepakat, bersehati meninggikan nama Tuhan, maka segala berkat rohani yang terbaik Tuhan curahkan atas umat-Mu dimanapun berada. Kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi Tuhan. Jawaban atas setiap doa Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau. Terpujilah nama-Mu yang mulia. Haleluya. Sang damai penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya, Sang damai penuntun, penyayang, Putra Allah, Kau perkasa dan pemenang, Sang Raja, Allah yang
agungkan atas seluruh bumi. Mari sorak pujimu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan. Engkau juru damai kami Tuhan, Sang damai, penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa, pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Kau Sang damai, penuntun, penyayang, Putra Allah, perkasa dan pemenang, Sang Raja, Allah yang hidup selamanya. Ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi. Mari sorak pujimu, ku agungkan, kau ku agungkan. Oh Yehova, kau ku agungkan.
Jehovah Rafa, Dia yang memulihkan hidupmu dan segala sakitmu. Jehovah Rafa, Dialah Jehovah Jireh, Allah yang memenuhkan segala keperluanmu. Percayalah kepadanya. Jehovah Jireh, Tuhan pemenuh kebutuhan kami. Dan namanya Jehovah Nisi, panji-panji kemenangan kita. Berserulah, bersoraklah, sebab kemenanganmu bersama Dia. Dan Dialah Jehovah Shalom, Sang Damai Sejahtera. Ya Jehovah, haleluya. Tuhan kita hidup, Tuhan kita dahsyat, Dialah Sang Jehovah. Haleluya. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Mari sorak pujimu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan. Ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi. Mari sorak pujimu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan, oh Yehova, oh Yehova, Kau ku agungkan, oh Yehova, Kau ku agungkan. Oh, mari agungkan namanya lebih lagi. Mari katakan, Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi. Bersukacita dalam nama-Nya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Agungkan namanya lebih lagi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji Dia, Dia diagungkan selamanya. Agung ku puji namanya. Oh Yesus Tuhan, surga bumi. Dia
Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Surga bumi bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Haleluya, haleluya. Kami bersorak bagi Raja keagungan kami, sebab sungguh nama-Mu saja yang layak kami tinggikan di atas segalanya Tuhan. Kami percaya kekuatan yang daripada-Mu melimpah atas setiap kami umat-Mu. Sebab itu bersama-sama kami mau serukan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, amin, untuk melakukan perkara yang hebat. Sebab kami bersama Roh-Mu Tuhan. Oh, kami pasti menang. Oh ya, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Bersoraklah dengan segenap hati, Raja keagungan. Sebab Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang, ku pasti menang. Yes, tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Kami bersorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Dan terimalah persembahan kami Tuhan, umat yang Kau tebus dengan darah yang mahal. Segala pujian, syukur dan sorak-sorai kami hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
bagi Raja keagungan kami. Sebab hanya Yesus Kristus Tuhan yang layak kami tinggikan. Haleluya. Hanya Engkau, Tuhan, Allah kami yang patut kami sembah. Karena Engkau adalah pencipta hidup kami. Dan itulah yang harus kami lakukan. Kami harus mengutamakan Engkau, pemberi hidup kami, pemberi kekuatan, pemberi sukacita, bahkan hidup yang kekal selama-lamanya. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat pagi teman-teman semua yang beribadah di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, kita sudah melewati berkali-kali kebaktian secara online demikian ini. Hari ini kita bicara tentang motivasi, ya, yaitu apa yang menjadi dasar dari engkau memberi kepada Tuhan. Nah, motivasi yang pemberian yang berkenan. Kenapa saya bicara ini? Karena kita bicara ibadah. Kalau kata ibadah, orang-orang zaman dulu lebih menggunakan kata kebaktian. Dari kata dasarnya berbakti. Ya. Dan kalau kita berbakti kepada Tuhan, itu ada rasa syukur, rasa ucapan terima kasih. Dan itu biasanya diutarakan dalam bentuk pemberian. Ya, sama sekarang ini kita ada masalah COVID, ya, dan banyak orang yang dermawan memberikan begitu banyak, ya, gereja-gereja juga. Tetapi yang menjadi pertanyaan, pemberian-pemberian orang-orang itu apakah disertai sesuatu yang motivasi yang benar atau tidak? Nah, ini penting,
Ya, karena kita harus mengintrospeksi. Dan yang paling disukai Tuhan, kalau segala pemberian kita, baik hidup kita, waktu kita, tenaga kita, uang kita, apapun saja yang kau lakukan, itu harus digerakkan oleh yang disebut belas kasihan. Dalam bahasa Inggris dikatakan compassion. Jadi ada rasa ada rasa ibah, ada rasa kasihan kepada orang yang akan kita beri. Ya, dan ini diminta oleh Tuhan karena Dia adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dan belas kasihan ini tidak mungkin dilepaskan dari yang namanya kasih. Kan itu gambar ini bagus, ada gambar hati-hati ya, begitu banyak hati. Jadi Allah kita itu karena Dia kasih, maka kasihnya itu harus blend, campur dengan namanya belas kasihan. Dan inilah yang betul-betul menggerakkan suatu misi, action, ya. Karena itu aksi kita kalau tidak disertai belas kasihan, maka aksi kita itu untuk ya beraksi diri, tapi bukan beraksi menurut rencana Allah. Karena itu Injil Matius 9 ayat 13 adalah ayat yang sangat penting untuk semua persembahan kita. Persembahan apa saja, fisik, rohani, waktu, harus berdasarkan ini. Mari dibacakan Matius 9 ayat 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya, ini jelas perkataan Tuhan. Yang ku kehendaki belas kasihan, bukan persembahannya. Kenapa? Karena Tuhan itu Allah yang luar biasa, kaya. Jadi kalau sudah berkata, oh saya itu memberikan karena saya itu kaya, oh Tuhan lebih kaya. Tapi kalau soal belas kasihan, maka Tuhan kata, wah kamu ingin serupa dengan aku. Jadi persembahan apapun yang kita berikan pada Tuhan harus dimotivasi, ya didasari oleh roh belas kasihan, dan itulah baru berkenan kepada Tuhan. Karena itu tujuan khotbah ini adalah saudara semua, saya siapa saja yang mau ketemu dengan Tuhan, kita mesti mengerti bahwa kita ini butuh menerima belas kasihan Tuhan. Kalau kita sudah menerima belas kasihan Tuhan, maka kita bisa membagikan hidup yang berbelas kasihan. Ya, mestinya tanda hijau itu bisa lompat, saya nggak tahu. Setelah pindah komputer mungkin, mesti saya taruh di hidup itu. Kenapa? Menerima dan membagi itu bisa membuat orang hidup. Dalam kehidupan selalu ada input, output. Kenapa sudah hidup? Karena sudah bernafas. Waktu sudah bernafas, sudah narik nafas, tapi mesti buang. Kalau tidak dibuang, mati. Saudara makan, masuk, tapi mesti juga dibuang. Kalau enggak ke belakang, sudah juga mati. Jadi segala perkara yang hidup itu mesti ada in out, in out. Menerima dan memberi, menerima dan memberi. Saudaraku, betapa pentingnya menerima dan memberi ini. Nah itulah sebabnya kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita menerima dari Tuhan, ya segala berkat apa saja, rohani, hidup, bahkan sudah selamat dari COVID, engkau juga mesti berterima kasih, memberi, membagikan kepada orang lain, ya kepada Tuhan khususnya, bersyukur. Itu namanya hidup rohanimu. Mari kita memperhatikan Lukas
ayat 9 sampai 14 ini bercerita tentang Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Dia memperhatikan orang-orang Farisi dan pemungut cukai khususnya yang dianggap itu kurang baik orang itu. Ya, minggu-minggu lalu saya bicara soal Matius, seorang pemungut cukai, tapi dia menjadi seorang pengikut Yesus yang luar biasa, bahkan menjadi rasul. Dahsyat. Mari kita bacakan ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Iya, saya potong sampai di sini dulu, Suku. Tuhan memberitahu, Suku, bahayanya orang yang menganggap dirinya benar. Saudara, ini yang paling Tuhan tidak suka. Nah, saya tulis di bawah gambar itu, awas. Jangan bertindak sebagai hakim. Kebanyakan orang itu suka menghakimi. Dan ini sering kita lihat menyalahkan ini, menyalahkan. Orang kan tidak tahu mengapa masalahnya. Ya, tapi kita suka menghakimi. Kata Tuhan itu pikiran jahat. Bahkan iman saudara pun, kata Tuhan dalam surat Yakobus, kalau engkau sudah melihat ada orang pakai pakaian hebat, saudara lalu hormati dia lebih, itu pun sudah salah. Kalau engkau lalu meremehkan yang tidak mewah. Saudaraku, jadi kita ini suka menghakimi. Coba diteruskan ayat 12 dan seterusnya. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya, saudaraku, Tuhan lalu beri perbandingan dengan seorang pemungut cukai. Kalau tadi orang Farisi berkata, aku sudah. Maka pemungut cukai ini berkata, ucapan yang keluar, dia tidak banyak. Seperti tadi ya, aku, wah daftarnya banyak. Tetapi ini orang cuma singkat, kasihanilah aku. Begitu simple. Ya, tapi Tuhan membenarkan orang ini. Jadi saudara berhadapan dengan Allah yang maha tahu segala tetek bengek hidupmu, bahkan dosa yang tersembunyi. Engkau mesti, aduh Tuhan, saya masih ada sesuatu yang gak beres. Mungkin benci, iri hati, tidak senang orang lain diberkati. Itu hal-hal yang kadang-kadang kita sembunyikan di mata orang. Apa toh sebetulnya hidup sukses itu? Hidup sukses bukan berarti sudah berhasil lalu bisa hebat dilihat oleh orang. Kata Tuhan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi hidup sukses itu hidup yang nantinya ditinggikan oleh Allah. Yang kau boleh hebat di dunia, tapi engkau nanti bisa direndahkan. Tapi mungkin kita orang sederhana yang tidak dianggap. Tetapi kita nanti akan ditinggikan. Kenapa? Ada yang Tuhan lihat hati, yaitu kerendahan hati.
Ini sangat-sangat penting. Ya, khususnya bagi orang yang sukses, yang hebat, yang punya titel, yang punya kekayaan, yang punya jabatan. Makin begitu kita mesti makin hati-hati dengan apa yang kita miliki. Ya, saudaraku, kenapa? Karena kata Tuhan, semua manusia itu berdosa dan bersalah. Perhatikan, ada dosa, ada salah. Ya, supaya sudah mengerti ini. Tolong dibacakan ayat-ayat ini. Roma 3 ayat 10 dan 23. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Iya, ada dosa, ada kesalahan. Ya, dan kata Tuhan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berbuat dosa. Dan surat Yakobus berkata, ya, kita semua bersalah dalam banyak. Perhatikan, bukan sedikit, banyak. Khususnya di mana? Dalam perkataan. Kita ini banyak salah dalam ucapan. Karena itu Tuhan, sebelum memberikan Injil, Tuhan itu memberikan kepada manusia hukum yang disebut hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat ini diberikan? Supaya manusia itu jangan sombong. Supaya mulutnya itu digembok. Ya, seperti gambar ini. Mulutnya mesti digembok berhadapan dengan hukum ini. Hukumnya cuma 10. Tapi kalau dihadapkan ini, wah, siapa yang bisa luput? Salah satu hukum yang paling ujung, nomor 10, dikatakan jangan kamu ingin. Coba, kalau kita dihadapkan dengan ini, siapa yang gak pernah ingin apanya orang lain, entah pembantunya, entah, ramenya toko itu, saya juga mau bahkan membajak, lalu, itu yang terjadi. Kenapa? Karena ingin. Dan ingin apa yang menjadi milik orang itu dosa. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun kadang-kadang, saya juga ingin seperti itu. Ya, dia mestinya bertugas ini, tapi dia ingin seperti yang lain. Ini kelihatan. Dulu ada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, sudah hebat, penginjil yang hebat, tapi dia ingin juga mau mengajar. Akhirnya apa? Akhirnya ada sesuatu musibah terjadi besar. Padahal dia penginjil yang dahsyat, bukan main. Waktu saya muda, saya terkagum-kagum. Karena dia sering didatangi malaikat dan sebagainya. Mujizat besar terjadi, tapi dia ingin yang lain. Sadarlah, kita ini semua keturunan Adam dan pasti berdosa, pasti. Dan kita semua bersalah, semua. Khususnya dalam ucapan. Karena itu bukan hanya dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru pun 2 Timotius 3:16 mengatakan bahwa firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan. Jadi Injil pun untuk menyatakan kesalahan, ya. Nah, saudara mesti mengerti bedanya antara dua hal ini, antara dosa dan kesalahan. Karena itu ada korban dosa, ada korban kesalahan. Ya, apa itu dosa? Dosa itu pelanggaran terhadap firman Tuhan. Ya. Jadi kalau 10 hukum itu ada dosa yang rankingnya berat sekali. Jadi dosa pun ada yang dosa bobot, berat, ada yang tengah-tengah, ada yang ringan. Ya memang begitu. Karena itu orang kalau berbuat salah pada zaman dulu beda korbannya. Ada yang harus lembu, ada yang harus
kambing jantan, ada yang boleh yang burung. Nah, beda-beda. Kenapa? Karena bobotnya itu beda. Apalagi kalau seorang pendeta berdosa. Kata Tuhan, bobot seorang pendeta berdosa itu sama dengan seluruh jemaat yang dipimpinnya itu berdosa. Karena itu hati-hati. Kami pendeta-pendeta akan dihukum jauh lebih berat daripada jemaat. Itu perkataan Tuhan. Dan dosa ini hanya dapat dihapus oleh anugerah. Anugerah itu pemberian Allah yang diberikan dengan cuma-cuma, bukan oleh karena sesuatu dari orang itu. Ya, itu namanya grace, karis. Dan ini hanya bisa dihapus dengan darah Yesus. Karena kalau tidak, maka darahmu akan dituntut. Karena itu korban darah Yesus yang menggantikan dosa kita. Dan kalau kita tidak mendapat anugerah, kematian kekal. Tapi kalau kesalahan itu artinya kelalaian. Khususnya kelalaian dalam perjanjian. Ya. Jadi akibatnya sudah akan menerima hajaran. Hajaran. Tapi hajaran ini dapat diringankan. Contoh, saudara, kalau hukuman mati itu artinya wah berat. Tembak mati. Tapi kalau masuk penjara 10 tahun itu masih bisa ada remisi. Nah itu. Saudara, kelakuanmu jadi baik, dipotong. Nah itu namanya rahmat. Dua kata ini yaitu anugerah dan rahmat sering digandeng supaya saudara tahu ada sesuatu yang nggak bisa dibayar oleh manusia, itulah dosa. Tapi ada yang bisa dibayar, ya, dengan apa? Dengan perbuatan baik, dengan pertobatan, dengan kelakuan yang berubah, lalu Tuhan timbul yang namanya mercy, kasihan. Orang ini sudah baik, saya kurangi hukumannya. Nah karena itu bagi saudara-saudara yang pernah bersalah dengan orang lain, ingat ya, bersalah kepada orang tuamu, engkau mesti sekarang bayar itu. Nanti kalau engkau sudah betul-betul bayar, maka hukuman yang seharusnya dijatuhkan berbobot sekian, itu bisa dikurangi oleh Tuhan. Ya, nah itu namanya belas kasihan. Saudara mesti tahu beda ini. Nah, pemohon belas kasihan ini harus melakukan dua hal penting, yaitu mengaku dan bertobat. Seperti pemungut cukai tadi, dia mengaku, ya, kasihani aku, ya, aku orang yang berdosa ini. Jadi dia ngaku, dia bertobat, berbalik, dan datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Ini yang penting, merendahkan dan menyerahkan. Sekarang terserah gimana keputusan Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk bisa menggugah hati ayah kita yang sudah berkata, kamu ini anak dan aku ini bapak. Dan hati bapak itu penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Waktu orang Israel berbuat dosa, Musa teriak. Ya, dia dengar pernyataan Tuhan. Aku adalah Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah. Dengar itu Musa, Tuhan, kalau begitu Tuhan tolong bangsaku. Jangan dibinasakan. Mestinya mau dibinasakan, ya, diganti bangsa Musa. Bukan lagi bangsa Israel, tapi bangsa Musa. Musa berkata, no, jangan. Nah, lalu Tuhan mulai kurangi hukuman itu. Mestinya mati, lalu
perpanjang. Mereka mati di padang gurun pelan-pelan. Ayat yang sangat menarik nanti saudara baca di rumah lagi, Hakim-Hakim 10 ayat 15-16 ini. Waktu orang Israel berbuat dosa, Tuhan kata, sudah, aku nggak mau tolong, sudah kamu pergi dah. Wah, diusir sama Tuhan. Ya, diusir. Mereka nangis, Tuhan belum dengar. Lalu mereka membuang berhalanya. Nah, ada ini namanya bertobat. Lalu mereka datang, sudahlah Tuhan, sekarang terserah. Ya, kami telah berbuat dosa, lakukan segala apa yang kau katakan baik. Aku serahkan pada putusanmu. Aku sudah angkat tangan. Apa yang terjadi waktu Tuhan melihat perbuatan mereka, ada kata-kata yang sering kalau saya baca tiap kali itu membuat hati saya ada rasa timbul sesuatu dalam perut saya ini. Ya, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya. Jadi Tuhan itu kadang-kadang kalau mendengar doa-doa dengan kerendahan hati, itu Tuhan bisa luluh. Ini yang perlu sudah lakukan di mata Tuhan. Untuk mendapat hati yang memperoleh belas kasihan. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sama Musa. Aku ini mau naruh belas kasihan kepada orang yang aku mau. Ya. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa yang aku mau. Jadi tergantung dari aku, bukan tergantung dari teriakannya. Atau apapun perbuatannya dulu yang baik. Itu tidak menjamin. Tergantung aku, kata Tuhan. Ya, tergantung hatiku ini loh. Bisa enggak digugah? Ya. Nah, untuk menggugah hati Tuhan perlu jalan. Nah, Tuhan kasih tahu, ini loh. Kalau kamu mau menggugah hatiku, lakukan ini. Yang pertama, itulah jiwa yang remuk dan roh yang rendah. Perhatikan kata-kata ini, jiwa yang remuk. Ya, jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak yang remuk dan roh yang rendah. Segala sesuatu yang remuk itu paling mudah dengan apa? Dengan api. Apa sajalah. Entah itu besi, entah sukar remuk. Coba kena api. Leleh. Benar? Karena itu kalau saudara mau remuk, itu mesti ada kuasa yang akan bekerja. Ini saat-saat dimana kita mengingat lagi kuasa Pentakosta itu digambarkan supaya api. Ya, karena itu kalau orang sudah kena api Roh Kudus, dia lalu bisa, waduh, dah banyak nangis. Ya, karena itu saya perhatikan, ada orang penuh Roh Kudus, tapi tidak pernah nangis sedikit pun. Tidak pernah menangisi dirinya. Banyak orang nangis persoalannya, tapi tidak menangisi karakter yang jelek yang masih ada. Ya, dan yang paling sukar itu kesombongan. Paling suka. Nah, ini perlu api Roh Kudus. Yesaya 57 ayat 15, tolong bacakan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Iya, sungguh. Aku ini bersemayam tempat tinggi dan kudus,
tapi juga bersama-sama. Artinya Allah itu mau turun. Allah itu mau turun kepada siapa? Kepada orang yang punya hati. Bukan turun karena ada persembahan uang. No. Turun karena dikasih makanan pada Tuhan. No. Dia turun kalau hati kita ini remuk jiwanya ya. Makanya di dalam bahasa Inggris itu jelas bedanya ya. Contrite and humble spirit. Nah itu spirit. Spirit of the humble. The heart. Nah ini jiwa of the contrite ones. Jiwa dari orang yang remuk ya. Saudara, ini yang menarik hatinya Tuhan. Ini yang pertama. Jadi saudara itu jangan sombong gitu. Ya, di mata Tuhan. Tapi saudara coba lebih banyak mengoreksi dirimu supaya engkau tahu kelemahanmu. Banyak orang itu suka ngoreksi orang lain. Tapi jarang mengoreksi dirinya. Makanya orang yang suka nyalakan orang lain itu biasanya sangat kurang menyalahkan dirinya. Kalau sudah tahu kelemahan-kelemahanmu, engkau tidak banyak ngomong. Ya, tidak banyak menghakimi. Ada yang kedua, yang Tuhan senang. Selain hatimu yang remuk dan rohmu yang hancur itu, maka engkau juga berbelas kasihan kepada orang lain. Jadi engkau kalau berbelas kasihan, maka Tuhan itu tertarik. Coba dibacakan ayat-ayat ini. Yakobus 1 ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ada hukum yang memerdekakan, yang salah, yang berdosa. Tapi ada hukum yang tidak memerdekakan. Apa itu? Itu Taurat, tidak memerdekakan, cuma memberitahu, kamu dituntut. Tapi hukum yang memerdekakan itu Injil. Nah ini sudah mesti teliti ini. Teliti itu artinya suka baca dan betul dan tekun di situ. Jadi kalau membaca itu mesti tekun, tapi juga melakukan. Ya, kenapa? Kalau engkau begitu, maka sikapmu itu lalu mulai berubah dalam apa? Dalam perkataanmu dan dalam perbuatanmu, seperti Yakobus 2 ayat 12 dan 13. Tolong bacakan. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi orang yang suka nuntut orang lain, lihat aja, Tuhan juga akan tuntut dia. Karena itu jangan saudara suka si A, si B, apalagi pendeta. Waduh. Ya, kemarin dalam grup saya ada yang berkata, dulu saya ngata-ngatai pendeta. Istri saya langsung besoknya bengkak. Dan kami berdua datang pada pendeta itu minta maaf. Besoknya sembuh. Saudaraku, hati-hati. Saudara yang ngomong sama siapa? Kalau dia menyampaikan firman dan itu benar, jangan saudara melawan. Bahaya. Karena itu berlakulah, kata Tuhan, seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Apa itu? Pengertian apa itu? Siapa yang hidupnya dulu zaman Taurat, tapi kelakuannya itu kelakuan anugerah. Nah itu luar biasa. Biasanya Taurat itu, pakai Taurat. Ya, saya tuliskan di sini, kalau Taurat itu menuntut.
apa yang dituntut, nah itu dituliskan. Injil, apa yang disediakan oleh Allah. Jadi yang berbelas kasihan pada orang yang bersalah, itu mengampuni. Karena itu dalam Injilku, ada satu permintaan, kalau kamu tidak bisa mengampuni, Bapakmu di sorga juga tidak akan mengampuni. Ini perlu diperhatikan. Mungkin dia tidak berzina, dia tidak mencuri, pokoknya baik. Tapi kalau sudah kena masalah, tidak mau mengampuni. Dan dia pikir saya orang Kristen, saya dermawan, saya kasih ini, kasih itu. Wah, pendeta saya dekat dengan saya, pasti masuk surga. Kata Tuhan, no. Karena kamu tidak mau mengampuni. Kamu sudah aku ampuni, tapi kamu tidak mau mengampuni. Saudaraku, kita mesti belajar mengampuni siapa saja. Dan dilakukan oleh Daud. Daud hidupnya zaman Taurat, tapi dia berlaku bukan seperti dalam hukum zaman Taurat. Dia berlaku seperti dalam Injil. Wah, karena itu sudah berkata, lu kenapa ya? Dosanya Daud ini kan membunuh, berzina, ngambil istrinya orang, bahkan istri bawahannya. Ini keterlaluan. Ya, mestinya ini dua-dua mati nih. Mestinya dimatikan 2 kali. Kenapa kok hidup? Tidak apa-apa. Oleh karena tidak apa-apa itulah banyak hamba Tuhan juga, oh tidak apa-apa, nanti minta ampun. Jangan main-main. Daud, dia sudah buktikan lebih dulu mengampuni orang-orang. Sebelum dia bersalah pun, hatinya itu penuh dengan pengampunan. Kepada Saul, ya, ini kan musuh, mertuanya lagi. Kepada Abner, panglima, yang dulu terus mau membunuh dia. Dia bisa rekrut jadi pengganti Yoab. Wih, tapi akhirnya dibunuh sama Yoab. Shimei yang mengolok-olok, tentaranya berkata, tak potong lehernya. Apa kata Daud? No, jangan. Jangan-jangan dia disuruh Tuhan. Aku salah kok, biarin. Nah itu loh, seringkali kita ini tidak mau mengampuni. Sedih. Karena itu kita mesti belajar, kita berbelas kasihan dan itu menarik hatinya Tuhan. Karena itu kita mesti datang hampiri tahta anugerah Tuhan. Ya. Itu gambar panah, mesti itu ada orang kecil gitu. Kita di bumi, kita naikkan penyembahan ya. Permohonan Tuhan, kasihani saya. Ya. Saudaraku, jadi saudara mesti suka introspeksi. Istimewa dosa-dosa yang dulu engkau belum pernah akui. Coba naikkan. Minta belas kasihan Tuhan, karena Tuhan itu mau bertindak sebagai hakim, tapi dia juga imam lebih dulu, mau menolong kita. Ibrani 4 ayat 14-16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima
rahmat, dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Lah, dua kata ini digabung. Jadi saya perhatikan kenapa ya dua kata ini digabung. Marilah kita menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima dua hal penting. Rahmat, eleos, artinya keringanan. Jadi engkau kalau berdosa pasti ada ya dikasih jatah hukuman sekian, itu pasti. Tapi itu bisa diringankan. Karena apa? Karena pertobatanmu. Dan kamu tunjukkan dengan fakta, kamu juga menaruh belas kasihan sama orang lain. Kalau kamu tidak menaruh belas kasihan sama orang lain, kamu hanya mengasihani dirimu, kata Tuhan, no. Tapi kamu praktekkan. Karena itu kalau ada orang mungkin makan uang saudara-saudara, ya sudahlah, saya ngalah. Nanti ya, seandainya sudah ada masalah besar dan engkau kemelut dalam duit, nanti banyak orang bisa berbelas kasihan kepadamu. Itu fakta. Ya. Tapi kalau sudah keras, kata Tuhan, kamu dulu keras, aku juga pakai hukum yang sama. Karena itu untuk menerima apa? Belas kasihan dan anugerah. Ya. Jadi kita mendapat grace sekaligus mercy. Saudaraku. Dan itulah sebabnya Daud waktu dia berdosa, dia harus mati 2 kali sebetulnya. Dia berkata, Tuhan kasihanilah aku. Ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut grace, hapuskanlah pelanggaranku. Menurut rahmatmu, ya, your mercy. Aku minta ini, grace and mercy. Nah, apa faktanya? Sudah mendapat 2 perkara ini. Bahwa sudah mendapat grace dan mercy. Sudah mendapat pengampunan dosamu, bahkan kesalahanmu bisa bukan berarti di nol, tidak. Daud pun harus ngalami. Tapi dalam dia ngalami ada pertolongan. Wah, dia dikejar-kejar, ada yang nolong. Nah itu. Iya, sampai Barsilai orang kaya khusus datang. Kasih makan. Loh, kenapa? Karena dia mendapat rahmat. Ingat-ingat, jangan menganggap dirimu itu baik. Satu kali kalau engkau melakukan kesalahan dan kau merasa aku sudah baik, dan kau tidak melakukan yang namanya belas kasihan kepada orang lain. Ada orang begitu kejam kepada orang yang merugikan dirinya. Dia balas habis-habisan. Lihat aja. Ya, mungkin tidak dibalas orang, tapi bisa dibalas Tuhan izinkan penyakit. Karena itu coba ingat-ingat, kalau ada hal-hal yang semacam itu, entah sakit, entah apa, engkau itu mesti cari koreksi gitu. Apa toh? Ya, mungkin dulu sudah tidak baik sama mertuamu. Siapa tahu, mantu-mantu. Terus waktu nanti berjalan sudah lewat, sudah lupa, dia kena sakit. Mungkin cancer, mungkin ini. Coba ditelusuri. Mesti ada mata rantai di situ. Jangan kita merasa sudah baik. Dan kalau sudah betul mendapat namanya grace and mercy, anugerah dan rahmat, barulah saudara itu betul-betul menerima anugerah damai sejahtera. Kenapa? Karena hukuman bebas dan kesalahanmu dipotong banyak. Wih, tenang, jiwamu tenang. Karena itu saya menemukan surat ini ditujukan khusus kepada pelayan-pelayan Tuhan ya, pada Timotius, kepada Titus. Di situ ada kata-kata yang
Begitu indah, selalu digabung. Makanya saya juga perhatikan, iya ya, damai sejahtera yang komplit ya. Itu bukan hanya waktu kita diampuni dosa kita saja, dibebaskan dari tuntutan mati, kekal. Tapi juga kesalahan-kesalahan ini loh. Di muka bumi. Ya, sehingga kita bisa luput dari sakit yang berat, dari ini, dari itu, dari pencobaan yang berat. Banyak orang itu ngeluh kalau sudah ada pencobaannya, lu kok gini ya. Padahal salahnya dulu nggak dihitung. Coba tolong bacakan 1 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. 2 Timotius 1 ayat 2. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Titus 1 ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita menyertai engkau. 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Luar biasa. Ini damai yang betul-betul full, yang komplit. Jadi bukan hanya penghapusan dosa, tapi juga kesalahan-kesalahan kita itu diperingan hukumannya. Ya, makin hukumannya makin kecil, engkau makin damai, bukan? Mesti yang bayar hutang itu misalnya ya 100 miliar, lalu hanya suruh bayar 10 miliar. Waduh, tentu damai. Coba kalau 100 miliar, saudara disuruh bayar 90 miliar. Waduh. Damai tapi ya belum damai, betul gak? Tapi kalau 100 miliar engkau harus bayar cuma 10 miliar, wah. Engkau berkata terima kasih. Nah, kita dengan Tuhan bisa begitu. Kalau engkau makin berbelas kasihan kepada orang lain, apalagi masa seperti macam ini, COVID ini. Karena itu kami punya cabang begitu banyak di desa-desa unreached umumnya, yang tempat-tempat sukar ada satu, tempat yang di daerah NTT sana, ya sudah beberapa utusan kita kirim, beberapa utusan berkata jangan menyuruh kami 2 kali, kapok, takut, ya, untuk mencapai itu. Tapi hamba Tuhan itu walaupun istrinya mati, dia tetap di sana. Saya angkat topi. Orang-orang yang begitu kita sokong, bantu. Orang ini mempertaruhkan hidupnya di tempat terpencil. Saya percaya orang yang punya belas kasihan semacam COVID ini, mari gereja-gereja pun bertindak, bukan oleh karena nanti namanya dicantumkan, tapi dasar kita hanya belas kasihan. Kita pun juga memberi di tengah kesulitan kita sendiri. Tapi kalau ada yang lebih sulit, perlu kita berbelas kasihan. Dan ini Tuhan senang. Karena mari, kalau kita bisa menerima 2 hal ini, damai sejahtera Tuhan penuh, sehingga hati kita tenang. Oleh karena itu mari kita nyanyikan pujian ini sebelum kita masuk perjamuan suci. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
memimpin langkahku di setiap saat dan kerja, tetap ku rasakan kasih-Nya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudaraku, mari kita hayati ini. Kalau tanganmu dipegang oleh Dia, pasti tenang hatimu. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci. Biar kepala rumah tangga di rumah menyiapkan roti dan anggur, dan mulai membagikan kepada anggota keluarga, supaya mereka semua masing-masing memegang roti dan anggur. Dan mari kita mau berdiri, nyanyikan bait kedua. Tak ku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang memimpinku, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Percaya, kalau engkau penuh penyerahan hatimu, tanganmu akan dipegang teguh oleh Tuhan. Tuhan akan memegang tanganmu, engkau akan dipimpin jalan hidupmu. Sekarang kita butuh Tuhan dalam segala segi. Istimewa masa kesukaran seperti ini, kita mohon Tuhan lindungi, bukan hanya tubuh kami, juga jiwa dan roh kami, supaya kami tidak terjebak dengan kemarahan, dengan kekecewaan, tapi hati kami bersyukur karena Engkau tetap memegang tangan kami, dan di tangan kami ada roti yang mengingatkan kami kepada perjamuan di mana Engkau adakan, dan mengingatkan kami waktu Engkau disalibkan. Itulah sebabnya pegang itu roti di tanganmu, dengarkan perkataan Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita mengingat kasih Tuhan yang sudah diremukkan di atas kayu salib. Angkat itu roti. Engkau berkata, ya Yesus, aku butuh belas kasihan-Mu. Kau sucikan semua dosaku, dan Kau juga memberikan belas kasihan-Mu supaya hal-hal yang kami salah dan kami menerima hajaran Engkau Tuhan kurangi saat ini, khususnya bagi saudara yang menderita sakit. Engkau berkata, Tuhan ampuni saya, pulihkan saya kembali. Ada masalah ekonomi dan sebagainya, Engkau jerit, Engkau minta Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Dengar firman Tuhan dan aminkan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Dan ambil itu cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkat itu cawan. Ingat Tuhan Yesus yang berkata, aku membuat perjanjian yang baru bagimu. Hidupmu akan dibarui, kekuatanmu jadi baru, kesehatanmu pun jadi baru. Dan dengarkan dan aminkan, adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan bait ketiga. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takuti maut seram, sebab tanganku. Diulangi bait ketiga ini. Bila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takuti maut seram, sebab tanganku Kau genggam. Haleluya. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang memimpinku. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku
berserah penuh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Hatiku berserah penuh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Oh Jesus, Percaya Tuhan, terima kasih. dalam genggaman-Mu ya Bapa. Kau pegang tanganku, Praise you Lord. pegang hidupku, Kau tuntun langkahku. Hati kami Kami memuji Engkau Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu. Kau yang pegang masa depan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Amin, amin. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh. Yes Tuhan, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan, itu yang kami yakini. Tangan-Mu memegang tangan kami. Dan kami percaya Tuhan, seperti apa yang tadi kami nyanyikan, kalau tugas kami selesai, kami pun tidak takut akan kematian, sebab Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Engkau pasti janji-Mu berkata, kami akan dibangkitkan dari antara orang mati, dan kami bahkan diubahkan mempunyai tubuh kemuliaan. Biar itu menjadi kerinduan kami masing-masing mengikut Engkau. Dengan itu kami boleh bertahan, punya harapan, kekuatan dalam masa sukar apapun. Karena selain Tuhan menyertai kami, ada janji Tuhan yang jauh lebih dahsyat. Kami mempunyai hidup yang berbeda, penuh kemuliaan Tuhan, kekal selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan kami. Beri hikmat akal budi dari Bapak Presiden, Wakil, Menteri, seluruhnya, sampai jajaran di daerah maupun sampai Tuhan RW, RT, semuanya Tuhan berikan kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga Indonesia nampak beda Tuhan. Karena banyak orang berseru-seru pada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan Engkau juga berkati anak-anak-Mu yang sakit, khususnya Engkau sembuhkan Tuhan.
Dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, perbaikan, dan supaya rohani mereka makin melaju, melambung tinggi. Beri kekuatan, yang masalah ekonomi dan sebagainya, Engkau berkati Tuhan, buka pintu langit. Dan sebelum kami menyelesaikan ini, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau, Tuhan akan memimpin engkau, Tuhan akan terus memegang tanganmu sampai engkau melihat kemuliaan demi kemuliaan. Dan hari yang mulia akan nyata satu kali. Terimalah berkat ini dalam satu nama, di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Gunung batu